occupancy hotel. Berarti alhamdulillah sudah. Saya suka acara di sini. Mana? Oh, convention hall. Iya, Krakatau. Iya, ini buat nikahan, buat wisuda. Oh iya, di soda kita sering juga. Aku pakai ininya dulu, silakan ruangannya untuk baik Zoom buat kita menonton. Iya, terima kasih Pak. Ini yang sudah Selamat datang pada General Manager The Surosowan Cafe untuk mengambil sesuatu yang terdapat di dalam buah kelapa. Dan mengalungkan kain khas seni budaya Bandrong, Kota Cilegon, Banten. Kepada Bapak Sandiaga Uno. Pak Menteri, Pak. Om Wali, mana kami? Makasih doanya dulu. Dibuka Kajari, dibuka Kajari. Dulu saya pernah didoakan beliau di atas panggung waktu ke Cilegon, ada videonya. Jaga di alam. Dari Pak Menteri. Ya. Satu-satunya di Indonesia. Salam dari Madini. Iya siap. Selamat datang kepada yang terhormat Wali Kota Cilegon, Bapak Haji Agustian, beserta jajaran yang telah hadir pada pagi hari ini. Ya, thank you.
Dan kami silakan. Restoran terbaik yang ada di kota Cilegon, Banten berada di lokasi kawasan industri Krakatau Steel, yaitu The Sapphire Restaurant. The Sapphire Restaurant melakukan sedikit pembaharuan pada interior dan menu makanan. Selain itu, bentuk permajaan lainnya adalah dengan mengganti nama The Sapphire Restaurant menjadi The Surosowan. Nama Surosowan menunjukkan nilai kearifan lokal yang sudah mengglobal. Kata Surosowan berasal dari nama Keraton Kesultanan Banten sebagai cagar budaya dan aset pariwisata nasional kebanggaan bangsa Indonesia. Untuk itu, peresmian ini merupakan bentuk pengenalan identitas yang baru dari The Sapphire Restaurant yang berganti nama menjadi The Surosowan. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur dari Allah SWT yang telah memberikan nikmat mewah yang terus terang saya tidak nyangka. Ya. Saya tahu persis beliau sibuk sekali, ya. Dan ini merupakan suatu kehormatan yang luar biasa atas kehadiran dari Bapak Menteri yang berkenan hadir pada kegiatan pada pagi hari ini. Pariwisata merupakan andalan ekonomi Indonesia. Saya terus terang mengagumi Pak Sandi, ya, karena dedikasinya. Beliau banyak bekerja, ya, tapi agak irit bicara sekarang. Dan saya rasa itu adalah yang paling tepat yang dilakukan, karena Indonesia akan semakin maju dengan hasil yang dicapai oleh pejabat yang seperti Pak Sandi ini. Jadi apresiasi sekali lagi, saya rasa tidak ada salahnya kita sampaikan untuk Pak Sandi. Sebagai adik tentunya selain kita bangga dan bahagia, kita juga tentunya mendoakan Pak Sandi untuk terus bisa maju dan berkembang, ya, dan tentunya untuk kebaikan Indonesia, dan kita doakan yang terbaik untuk Pak Sandi. Saya yakin di bawah kepemimpinan Pak Sandi, pariwisata Indonesia akan semakin maju dan berkembang. Dan Cilegon, karena sudah dikenal dengan kota industri, mohon izin Pak Wali Kota, tentunya ini merupakan sinyal positif. Jangan hanya mengandalkan industri, tetapi juga supporting industri. Nah, inilah hari ini kita melalui kegiatan pagi ini, Pak Sandi mendukung supporting industri, supporting ekonomi untuk kota Cilegon. Amin. Saya yang bahagia kedua ini, KS Group itu terdiri dari cukup banyak anak perusahaan. Dan saya mendorong anak-anak perusahaan untuk berkembang, ya, berkreasi, berinovasi, untuk bisa memberikan nilai tambah kepada induk. Jadi keberhasilan KS dalam turnaround, restrukturisasi transformasi tidak lepas daripada peran anak perusahaan. Kalau boleh kami laporkan, Pak Menteri, bahwasanya dari kurang lebih 160 juta USD kontribusi EBITDA, itu 100 juta dolar dari anak perusahaan. Yang dulu, itu kalau dikonsolidasi, anak perusahaan itu membukukan, alhamdulillah sudah lewat, negatif. Tapi sekarang kontribusinya 100 juta dolar. Jadi alhamdulillah KS berkembang, ya, maju,
Dan tentunya kedatangan daripada Bapak Menteri memberikan semangat buat kita untuk bisa kita lebih majukan lagi perusahaan yang kita banggakan ini. Ya. Dan sebagai informasi Pak Menteri bahwa Krakatau Steel itu pertama kali dibangun oleh Presiden Bung Karno ya, tahun 1962, yang mana perumahannya ini itu persis di depan kita, perumahan karyawan yang dibangun kurang lebih di tahun yang sama. Nah, kawasan inilah salah satu yang pertama yang dibangun di zaman Bung Karno, dan kita perlu bangga karena di situ ada mimpi daripada Presiden pertama Indonesia dalam membangun industri strategis yang bernama Krakatau Steel. Dan saya yakin dengan kedatangan juga Presiden Jokowi pada bulan September itu juga menambah semangat kita, ya. Dan ditambah kedatangan Pak Sandi, ini sudah lengkap. Artinya pemerintah tentunya mempertahankan, mendorong, ya, dan memberikan karpet merah untuk kemajuan industri dalam negeri, yaitu industri baja nasional. Tempat ini adalah salah satu ikon, ya, bahwa kita terus berkembang, dan saya terima kasih berkenan untuk bisa meresmikannya Pak Sandi, dan kemudian harapan kami untuk terus bisa disupport agar kami bisa sukses dalam menjalankan tugas. Lebih kurangnya saya menyampaikan permohonan maaf jika ada hal yang kurang berkenan. Mendengarkan sambutan dari pihak pemerintah Kota Cilegon yang akan disampaikan langsung oleh Wali Kota Cilegon, Bapak Heri Agustian. Cerdas. Alhamdulillahirabbil alamin wal aqibatu lil muttaqin wala udwana illa 'alal zalimin, amma ba'du. Yang sama-sama kami hormati, alhamdulillah datang juga nih. Saya tunggu-tunggu udah lama Bang Sandi, saya panggilnya Bang Sandi juga biasa. Bapak Menteri Pariwisata tentunya hari ini hadir. Kenapa? Karena beliau pernah mendoakan saya di atas panggung, ya, di Kota Cilegon pada saat waktu itu, dan alhamdulillah sekarang jadi wali kota, didoakan beliau. Terima kasih. Saya sudah cukup lama ingin mengucapkan secara langsung di hadapan semua masyarakat Kota Cilegon tentunya Mas Sandi. Terima kasih. Yang kami hormati Direktur Utama PT Krakatau Steel, sahabat rekan Pak Silmi Karim. Hal ini juga menjadi suatu kebanggaan karena beliau anak muda yang sangat luar biasa. Ya kan? Setiap pegang suatu perusahaan langsung melejit langsung luar biasa. Ya, jadi surprise ketemu orang-orang hebat hari ini saya. Kemudian yang saya hormati juga para direktur. Ini banyak banget nih direktur Krakatau Steel semuanya hadir di sini. Ya, wabil khusus yang punya rumah Pak Ridi. Terima kasih Pak Ridi telah mengundang kami. Ibu Kajari juga alhamdulillah. Tadi kita memang janjian sama Ibu Kajari bareng-bareng sini. Tadi Forkopimda yang lain lagi ada di Merak hari ini, jadi tidak bisa hadir. Jadi kami berdua yang memang bisa hadir. Mohon maaf lahir dan batin. Bapak-bapak, ibu-ibu sekalian yang berbahagia, tentunya hari ini adalah hari yang sangat berbahagia buat Kota Cilegon. Ini satu sosok muda. Saya sama beliau usianya saya lihat-lihat cuma beda setahun gitu. Lebih senior beliau, tapi tuan saya kayaknya nih, karena energi sangat luar biasa. Pertama perlu kami informasikan, ya Cilegon ini 175,5 km persegi. Luas kami, penduduk kami 430.000. Ya, dipenuhi kurang lebih dengan 216 industri, 118 industri besar, dan di pinggir pantai kurang lebih sudah habis dengan 60 industri, dan 40% adalah industri daripada bahan kimia dasar. Tentunya ini menjadi semangat, dorongan, motivasi bagi kami secara keseluruhan bagi masyarakat Kota Cilegon. Tapi ini menjadi PR bagi kami karena Cilegon ini penganggurannya tertinggi nomor 2 seprovinsi Banten. Peringkat ke-7, peringkat ke-8. Data kemarin jumlah pengangguran dibagi dengan usia produktif ketemu angka 12,69%, atau kurang lebih angkanya 24.976 orang Cilegon menganggur. Nah, jadi ini jadi PR kami, jadi curhat sama Pak Menteri gitu. Artinya
harus ada satu kombinasi yang notabene ini harus diaplikasikan buat Kota Cilegon. Sebagian besar pendatang yang ke sini, maka program kami kemarin memang perpaduan antara pendidikan di Kota Cilegon, 150 SD negeri, SMP negerinya cuma ada 11, 1 berbanding 13,6. Nah ini menjadi dorongan saya nyalon wali kota kemarin, sehingga sekarang sudah dalam waktu 4 bulan kemarin kami sudah memberikan 4 tambahan SMP negeri dan sudah ada sekarang SMP 12, 13, 14, 15 di Kota Cilegon. Dan untuk SDM kita, maka program kami adalah kami memberikan 1000 beasiswa full sarjana selama 8 semester setiap tahunnya. Kemarin kami sudah berikan aplikasi kami 525 orang, dan sini sudah terupdate secara langsung dari yang miskin bapaknya, yang miskin ibunya, tapi anaknya tidak boleh punya menjadi miskin keturunan. Jadi ada harapan dengan pendidikan ini bisa merubah ekonomi keluarga. Perihal mengenai kedua adalah mengenai UMKM. Kami baru saja dari Bali. Perihal mengenai bagaimana pandemi COVID-19 ini memukul seluruh Indonesia, dan kami berkomitmen di Bali bahwa UMKM itu harus naik kelas. Dan di Cilegon ini memang perlu kita sadari bahwa UMKM-nya ternyata banyak sekali UMKM-nya, tapi tidak tersentralisasi dengan baik. Maka program kami tahun 2022 ini di Lingkar Selatan kami akan bangun satu pusat UMKM Kota Cilegon agar supaya ini menjadi kreativitas, ya. Masyarakat Kota Cilegon yang memiliki potensi yang selama ini mungkin tidak didorong atau tidak dikasih fasilitas. Maka kami meminta Kota Cilegon tahun 2022 ini akan membangun di Lingkar Selatan, yaitu semacam Krisnanya Bali lah. Tapi sebuah UMKM akan kita tarik karena sejujurnya sampai dengan saat ini banyak makanan-makanan khas di Kota Cilegon yang notabene sulit kita dapat. Maka kita juga akan memberikan yang namanya Car Free Night, seperti Malioboro. Nanti mungkin tahun depan kita akan aplikasikan ini di alun-alun Kota Cilegon, agar supaya ekonomi kreatifnya juga tumbuh sesuai dengan apa yang disampaikan sama Pak Sandi kemarin. Alhamdulillah, jadi situasi pandemi COVID-19 ini tentunya sangat berpengaruh kepada pariwisata. Apa yang dikatakan Pak Silmi tadi benar, bahwa Cilegon adalah kota industri. Kami mulai sekarang coba bergeser-geser dikit. Industri udah dari zaman dulu. Tapi bagaimana Cilegon ini menjadi kota pariwisata? Yang jadi permasalahan bagi pemerintah Kota Cilegon adalah bahwa wisata yang ada di Kota Cilegon ini adalah perintisan. Sehingga tahun 2022 Pak Silmi tidak ada lagi dinas pariwisata dan budaya ini nggak ada lagi, dititipkan kepada Disnaker dengan atau lagi Dispora, karena secara poin itu kita masih minim. Nah, karena perintisan ini kami berharap sebetulnya dari zaman dulu, impian saya, dream saya, kita punya 2 pulau di sini. Cilegon itu adalah the main gate of Java, pintu gerbangnya Pulau Jawa. Nggak mungkin dari Jawa, dari Sumatera langsung bisa ke Serang. Jadi kita punya dreams, mungkin bisa direalisasikan oleh Pak Menteri dalam hal ini. Kita punya pulau besar dan pulau kecil. Pulau besar kita itu kurang lebih 1/4 daripada Sentosa Island. Kita punya bukit, dan di situ adalah tempat penyeberangan kapal. Kalau memang diizinkan dan memang ada investor besar, gitu maksud saya, ini kita bisa jadikan Sentosa Island-nya di Indonesia. Nah, supaya orang Sumatera bisa nginep dulu di Cilegon, ya. Jadi cuma memang ini bukan milik Kota Cilegon, hanya memang pemeliharaan milik di kita gitu. Kalau memang ini bisa diizinkan, maksud saya kita ada bukit di situ, ada Gunung Batur, ada Cipale, ada Ciporong, yang notabene ini bisa menjadi cable car, bisa turun ke situ, dan banyak tumbuh hotel di situ. Karena selama ini hanya menjadi penyangga selama berpuluh-puluh tahun sebagai penyangga untuk kapal saja. Jadi dreams kami adalah di luarnya itu tidak diapa-apain, tapi di tengah-tengahnya itu kita bangun pariwisata dan yang lainnya. Ini sangat bermanfaat, dan saya yakin bahwa tenaga kerja nanti orang-orang Cilegon akan kerja ribuan orang di situ. Dan ini menambah PAD Kota Cilegon nanti ke depan. Karena selama ini Kota Cilegon ini PAD terbesar hanya ada 2, yaitu PJU sama PBB saja. Maka ekonomi kreatif, UMKM dan yang lainnya akan kita coba tingkatkan agar supaya ini juga dengan pariwisata juga akan kita tingkatkan agar supaya ini menjadi PAD unggulan, karena di beberapa daerah tidak punya industri, tapi mereka unggulannya adalah dari ekonomi kreatif, dari UMKM dan yang lainnya. Nah, itu harapan kami. Kalau memang ini bisa direalisasikan, nanti ada waktu khusus kami presentasi gitu.
agar bisa nanti ini sejarah bagi kami, karena sejatinya Allah menciptakan kita untuk membuat sejarah, bukan untuk mengikuti sejarah. Amin. Masalahnya saya tadi sebelum jadi wali kota ini salesman ya dulu. Jadi salesman Toyota jadi wali kota ya. Bapak Menteri yang terhormat, hadirin yang berbahagia, tentunya kami mengapresiasi kepada PHRI Kota Cilegon dan Surosoan atas kerjasama dalam rangka mendukung program pemerintah dalam melestarikan kebudayaan daerah berupa pagelaran rutin nantinya, pertunjukan kesenian daerah. Kita sudah memang ke kegiatan-kegiatan kita ini seni sebetulnya jadi satu, termasuk silat, termasuk debus dan yang lainnya di Cilegon ini sangat komplit. Pembukaan gerai UMKM bertujuan untuk mempromosikan sekaligus menjual produk UMKM Kota Cilegon dalam upaya pemberdayaan ekonomi masyarakat. Tentunya kami mengucapkan terima kasih Pak Silmi. Demikian beberapa hal yang dapat sampaikan, dan terakhir adalah pantun. Boleh Pak? Kasih pasal pantun. Hal yang baik elok ditiru. Pekerjaan baik harus ditata. Memang ini terobosan baru, The Surosoan kebanggaan kita. Cukup sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lama nggak ketemu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kunjungan kerja bersama rekan-rekan sambil menyantap makan dan minuman. Protokol kesehatan terus kita terapkan agar dapat wisata dengan aman dan nyaman. Salam sejahtera bagi kita semua. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya. Salam kebajikan, salam sehat, salam Indonesia maju penuh semangat. Mana suaranya nih? Siap semuanya? Semangat semuanya? Yang sama-sama kita hormati Pak Wali. Aduh bangga saya, Kang Heli ini sekarang dapat amanah, dikasih lihat videonya, jadi teringat masa-masa waktu itu. Perjuangan. Selamat juga untuk Pak Dirut yang fenomenal, Pak Silmi Karim. Saya selalu baca tentang Pak Silmi ya, dan Pak Silmi ini memberikan kesempatan rekan-rekan saya seperti Pak Ridi, Pak Akbar di sini, dan banyak sekali teman-teman saya, tercatat lebih dari 10 dari Himpunan Pengusaha Muda Indonesia untuk berkarya, tapi juga memberikan kontribusi yang positif. Terima kasih Pak Silmi. Serta seluruh jajaran ada Pak Ridi, Pak Agus Nizar, Pak Muhammad Akbar, Pak Alugoro, Pak Priyo, Pak Budi, serta juga ada Forkompinda Kota Cilegon, Ibu Kajari yang saya banggakan, ada Pak Sigit, Kapolres, dan Pak Dandim, Pak Letkol Ageng. Bersama dengan Pak Vincentius Jemadu, ini adalah Deputi Bidang Pengembangan Destinasi dan Infrastruktur. Saya sengaja ke sini tentunya untuk memberikan support. Pertama-tama karena Kota Cilegon ini seperti kita ketahui adalah kota industri, tapi kita ingin mulai memikirkan Pak Wali menjadi industri kreatif. Amin. Dan kita punya program infrastruktur ekonomi kreatif yang bisa kita kembangkan dalam konsep Creative Hub. Nanti tadi yang disampaikan ide membangun satu center itu bisa kita kerjakan bersama. Amin. Karena kalau kita bisa konsepnya sama-sama, mudah-mudahan bisa menghasilkan produk-produk ekonomi kreatif mulai dari yang klasik seperti kuliner, kria, dan fashion sampai kepada yang unggulan, aplikasi gaming, animasi, film, musik, dan begitu banyak. Ada 17 subsektor ekonomi kreatif. Tadi yang Bapak sampaikan mengenai waterfront juga bisa kita pikirkan, karena setiap ada tempat penyeberangan itu adalah tempat untuk menjadi destinasi baik wisata maupun sentra ekonomi kreatif. Jadi akan rencananya kita dukung. Intinya kudu 3G. 3G ini pertama G-nya gercep, gerak cepat. G yang kedua geber, gerak bersama. Dan yang ketiga gaspol. Garap semua potensi. Termasuk online.
Jadi kami juga kesini karena ingin mendukung sahabat saya ini, Pak Silmi, yang sedang merampungkan satu tugas mulia dari bangsa dan negara, merestrukturisasi Krakatau Steel Group. Seperti kita ketahui, KS ini adalah kebanggaan bangsa, karya dari proklamator kita, dari pendiri kita. Kita patut beri dukungan buat Pak Silmi dan mendoakan beliau, karena saya yakin potensinya luar biasa. Dan kalau kita semua bersama-sama, saya yakin kita akan mampu hadirkan KS Group yang memberikan kontribusi tentunya bagi bangsa dan negara, membuka lapangan kerja dan membangkitkan ekonomi kita. Kuncinya militarisme. Jadi saya belajar dari beberapa negara, salah satunya Korea, bahwa kita harus betul-betul bangga dengan karya dan buatan Indonesia. Jadi kalau kita lihat, saya dari atas ke bawah termasuk sepatu ini sudah harus bangga buatan Indonesia. Nah, saya bilang juga kalau industri baja dan sekitarnya itu juga memberikan satu penekanan bahwa karya terbaik anak bangsa itu harus diberi keberpihakan, saya yakin KS dengan kemampuannya merestrukturisasi akan menjadi kebangkitan ekonomi kita, pembukaan lapangan kerja, dan mudah-mudahan kota Cilegon dan Provinsi Banten akan semakin cantik dan Cilegon cerdas. Amin. Amin. Surosowan ini salah satu bagian daripada produk ekonomi kreatif kita. Kita doakan grand launchingnya mudah-mudahan sukses. Saya hadir di sini juga sebagai bagian daripada memang kota industri, tapi harus ada tentunya industri-industri lain yang menopang. Salah satunya industri ekonomi kreatif kuliner misalnya. Industri harus ada makannya, betul nggak? Yeah. Harus ada fashionnya. Kota industri juga harus punya kerajinan, craft dan lain sebagainya. Kota industri juga bisa shifting ke ekonomi-ekonomi yang disebut sebagai new economy, teknologi digital. Di kami ada produk-produk kreatif dan ekonomi digital. Ini adalah kesempatan kita untuk menghadirkan Cilegon yang menjadi nanti pusat seperti daerah-daerah lain di dunia yang shifting dari kota industri yang murni manufaktur, tapi juga membuka peluang buat ekonomi digital. Nah, ini yang saya harapkan nanti Pak Heldi kita bisa kan nanti duduk sama-sama petakan. Karena ini kalau dari segi proximity dekat banget sama Jakarta, dekat banget sama Lampung yang juga menjadi kawasan strategis pariwisata nasional, dan betul ini adalah pintu gerbang memasuki Pulau Jawa. Oleh karena itu saya ucapkan selamat lagi. Mudah-mudahan ini akan membawa satu kebangkitan kita. Dan untuk Pak Silmi, don't worry, I'm behind you. Saya tegas membela Pak Silmi. Mudah-mudahan Pak Silmi diberi kekuatan dan teman-teman semua mendukung restrukturisasi. Kita akhiri dengan pantun penutup. Wanda boleh bilang cakep sekali-sekali. Coba tes dulu cakepnya dulu. Naik mobil muterlah kubang Roma Irama. Cakep. Bikin jempol goyang-goyang sedikit. Cakep. Optimisme dan harapan harus kita bangun bersama. Cakep. Pulihkan paragraf perekonomian segera. Terima kasih. Hatur nuhun pisan. Upami aya kakirangan nyuhunkeun dihapunten. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengan mengucapkan dengan ini Surosowan diresmikan oleh Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Bapak Sandiaga Uno. Untuk mengabadikan momen spesial ini,
Bisa lewat nggak sih? Hah? Bisa. Oh iya, bos aja nih. Baru bagus kan? Baru bagus. Oh iya. Kalau ini udah terkali. Boleh nanya, kalau boleh nanya. Nanya dia. Enggak nanya juga, nggak tahu. Dia nggak ada. Kalau foto makanya boleh dibuka biar jelas. Kalau nggak wajahnya. Nanti kita ini Bu, bagus-bagus. Sini sekalian. Biar Mbak, iya. Mulai kedua. Ada sate mana itu? Gonceng namanya. Gonceng. Temennya apa? Ini. Rabek ini rabek. Asus ini Pak. Rabek. Ini mana ini? Ini Chef Adriawan ya. Chef Adriawan. Itu. Cantik. Ya keluar Pak. Mana kita? Korea. Korea yang paling banyak. Korea. Jadi yang main bola. Hah? Nanti balik kota kapi ya? Iya. Balik kota kapi. Siap. Balik kota kapi. Baduy. Ini produk-produk Baduy. Nah, kalau saya punya batik sendiri, dulu saya pernah kasih lihat tadi juga. Batik yang di Serang itu dulu. Nah, ini batiknya tuh. Golok. Ya. Jadi yang kemarin waktu diborong Pak Jokowi pakai baju ini yang warna biru ini habis semua. Iya betul. Kayak gitu. Rata-rata kalau dari Baduy memang ada seperti itu. Ibu Maria? Saya sendiri. Di mana boleh tahu namanya? Di Cilegon. Mana tadi? Wali kalau nanti ada creative hub untuk membangun Mana? Pandeglang sama Lebak dan mungkin tahun depan bisa diajukan uji petiknya ke proses kreatif ini. Saya sama istri dari zaman dulu udah produktif. Kreativitas Wong Cilegon. Ini ada badaknya nggak nih? Nah, di badaknya. Badak atau ayam nih? Oh, badak. Ya nggak ada badaknya katanya. Ya, foto ayo. Ini badaknya. Lebih sini foto. Sini. Di tengah-tengah sini ambil. Kalau kegedean bahaya. Oke. Kembali. Cilegon. Seluruh Indonesia. Sudah mendapatkan penghargaan para makarya juga. Packagingnya udah bagus. Sudah ketemu Bapak waktu di Iya, dan sudah ada sertifikasi halal. Sudah. Kemarin kita ada berapa ratus yang kita kerjasama dengan Jakarta untuk gratiskan sertifikasi halalnya. Alhamdulillah sudah mendapatkan sertifikat. Ini Bu Titi. Berapa sekarang? Ada 8. Iya Pak. Kalau Bu Siti Hasanah yang mana? Ini Kasapa. Ini Bu Siti? Iya. Singkong lah ya? Iya, ada singkong. Nah, ini gipangnya. Ini, iya. Boleh Pak dicuci monggo. Ya, nanti dibawa ke... Iya, ini gipang. Kalau ini gipang singkong, Pak. Iya.
Ini Kak, gipangnya nih, Bu. Gipangnya ada. Gipang dari singkong. Gipang dari singkong. Iya, ada yang mau ini kayak beng-beng. Nah ini kayak beng-beng tapi buatan kita. Buatan Cilegon ya, buatan Cilegon. Cobain. Cobain Pak. Kelompok insan tadi saya makan. Iya, cobain gipangnya. Iya, sendiri mau Oh ya, protes. ada yang mau? Nih, bawa. Oh, sudah dibawa. Sudah dibawain Pak. Tanpa beli. Endorse. 3, 2. Terima kasih Pak ya. Silakan. Saya mendapat laporan dari Pak Wali bahwa pengangguran di Cilegon ini nomor 2 tertinggi di Indonesia atau di Provinsi Banten, 12% lebih, dan ini menjadi satu tentunya PR buat kita, dan ini nggak bisa kita terima dalam keadaan yang ada di tengah-tengah pandemi dan tantangan ekonomi. Oleh karena itu saya menyampaikan bahwa industri kreatif memberikan peluang penciptaan lapangan kerja. Jadi Pak Wali, saya titip ini Surosowan adalah salah satu industri kreatif, yaitu kuliner yang harus didukung, dan ini membuka lapangan kerja buat berapa Surosowan sudah? Lumayan banyak Pak, karena ada 3 restoran di sini. Ada 3 restoran, dan ini bisa menjadi penopang dari industri yang ada di Kota Cilegon. Saya sama Pak Vincent ini punya program untuk menghadirkan infrastruktur ekonomi kreatif, dan saya mengundang Kota Cilegon juga mengikuti proses uji petik sebagai kota kreatif. Selain kota industri menjadi kota kreatif. Demikian yang dapat kami sampaikan. Pak Wali, ada yang mau disampaikan juga? Silakan. Ya, terima kasih Pak Menteri. Pertama akan mengucapkan terima kasih atas kehadirannya. Kemudian yang kedua, tadi kami sudah bicara perihal mengenai kemungkinan, karena kita adalah the main gate of Java, mudah-mudahan ini bisa dibantu dari sisi ke pariwisata. Dan tadi ada satu planning kami, sudah kami budgetkan nanti untuk pusat sentralisasi kuliner di Kota Cilegon yang ada nanti ke arah menuju ke Anyer. Mudah-mudahan ini bisa dikolaborasi, dibantu, mudah-mudahan dapat realisasi di Kota Cilegon, itu harapan kami. Baik, silakan teman-teman media. Izin Pak Menteri, hunian wisata di Anyer sepi gara-gara isu potensi tsunami 8 meter. Usaha dari Pak Menteri sendiri seperti apa, Pak? Nah, justru saya datang ke sini untuk meyakinkan para wisatawan bahwa potensi itu memang ada. Tapi kita bisa mitigasi dengan kehadiran kita dan memberikan sosialisasi dan edukasi terhadap apa yang perlu kita lakukan jika terjadi bencana, dan ini ada beberapa waktu yang bisa kita gunakan untuk menghindari tsunami itu sendiri. Jadi justru saya hadir di sini, saya sampaikan dari pihak Royal Krakatau bahwa 70% hunian ini, tingkat hunian kamar di Royal Krakatau ini berarti baik. Dan ini hujan, jadi jangan takut Pak Ridi, ini adalah berkah. Jadi jangan dipayungin. Kita sih biasa ya Pak ya. Pak Menteri, izin bertanya kesannya tentang Desrosowan Pak? Wah, saya rasanya enak dan enak sekali ya Pak Vincent ya. Enak dan enak sekali. Luar biasa. Dan penyajiannya saya makasih ada Chef Adriawan dan Chef Haryo sebagai mentornya. Tadi sudah membacakan doa juga. Ini makanannya makanan lokal, dan tadi rabek Pak ya. Rabek sama nasi gonjreng. Itu luar biasa, sangat gonjreng sekali. Terima kasih Pak. Baik. Untuk harapannya Pak ke depannya untuk Desrosowan? Harapannya Surosowan menjadi destinasi kuliner pilihan utama, dan bisa membangkitkan ekonomi dan membuka peluang usaha dan lapangan kerja bagi masyarakat Cilegon, sehingga bisa mengurangi angka pengangguran. Ada lagi? Izin Pak, untuk di Kota Cilegon sendiri, destinasi wisata yang dirasa berpotensi untuk berkembang apa Pak? Tadi yang disampaikan oleh Pak Wali adalah di dekat tempat penyeberangan itu ada 2 pulau, pulau besar, pulau kecil yang menyerupai Sentosa Island, itu merupakan potensi, dan ada satu infrastruktur ekonomi kreatif yang bisa kita susun dalam bentuk kreatif hub, agar UMKM tadi seperti Ibu Maria Josephine di sana, dan Ibu Titin dan Ibu Siti bisa memasarkan produk-produk ekonomi kreatif
yang menurut saya sudah punya kualitas ekspor ya. Ini yang harus kita berikan fasilitasi. Baik, cukup, bungkus. Hatur nuhun pisan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cinta Cilegon, Cilegon. Terima kasih banyak. Untuk Pak, untuk seni budaya Panrang, Pak.